Politik etis adalah kebijakan kolonial Belanda yang muncul pada tahun 1901 bertujuan membalas budi atas eksploitasi terhadap rakyat Hindia Belanda dengan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan seperti irigasi, edukasi, dan emigrasi. Meskipun lahir dari ide tanggung jawab moral, kebijakan ini secara tidak sengaja melahirkan kaum terpelajar yang kemudian menjadi cikal bakal kesadaran nasional dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang politik etis adalah kritik terhadap sistem eksploitasi Belanda yang menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia seperti sistem tanam paksa serta hutang budi dari kalangan intelektual Belanda terhadap rakyat pribumi. Trias van Deventer adalah kebijakan politik etis atau balas budi dari pemerintah kolonial Belanda yang terdiri dari 3 program utama: irigasi, pengairan, edukasi pendidikan, dan emigrasi perpindahan penduduk. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas kritik terhadap penjajahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Program politik etis terdiri dari 3 pilar utama, dikenal sebagai Trias van Deventer. Irigasi, yaitu perairan, edukasi, pendidikan, dan emigrasi perpindahan penduduk. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi di Hindia Belanda sebagai bentuk balas budi atau hutang kehormatan atas eksploitasi sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan tersebut penyimpanan dan motivasi ekonomi terselubung. 1. Irigasi, tujuan memperbaiki dan memperluas sistem pengairan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, seperti pembuatan waduk, saluran air, jalan, dan jembatan. Harapan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. 2. Edukasi, tujuan memperluas kesempatan pendidikan bagi pribumi, mendirikan sekolah, dan mencetak tenaga kerja yang terampil dengan biaya lebih murah bagi pemerintah kolonial. Dampak tidak terduga, program ini melahirkan golongan terpelajar baru, elit baru yang kemudian sadar akan penindasan dan mendorong lahirnya kesadaran nasional serta pergerakan melawan penjajahan. 3. Emigrasi atau transmigrasi, tujuan memindahkan sebagian penduduk dari daerah yang padat penduduk seperti Jawa dan Madura ke daerah lain yang lebih jarang penduduknya. Tujuan tersembunyi pemindahan ini sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan di luar Jawa. Pelaksanaan politik etis secara formal adalah melalui 3 pilar: edukasi, pendidikan, irigasi pengairan, dan emigrasi perpindahan penduduk. Namun pelaksanaan yang paling dirasakan dampaknya dalam pergerakan nasional adalah di bidang pendidikan, karena membuka kesadaran kaum pribumi untuk memajukan bangsa, meskipun pelaksanaannya diskriminatif dan menguntungkan penjajah. Penyimpangan politik etis terjadi karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuannya, melainkan lebih menguntungkan Belanda. Penyimpangan ini terlihat pada irigasi yang hanya mengairi perkebunan Belanda, edukasi yang bertujuan menghasilkan tenaga administrasi murah dan diskriminatif, serta emigrasi perpindahan penduduk yang diarahkan untuk menjadi kuli kontrak di perkebunan tersebut. Politik etis kolonial yang menyisipkan misi agama dan penggunaan agama dalam politik di Indonesia, baik di masa lalu maupun sekarang. Politik etis kolonial Belanda awalnya adalah kebijakan balas budi yang didasari tanggung jawab moral, tetapi kemudian juga memasukkan nilai-nilai agama Kristen sebagai alat untuk memajukan masyarakat jajahan dan secara tidak langsung juga menjadi pedoman legitimasi politik mereka. Di sisi lain, agama sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan mobilisasi politik dalam sistem politik nasional seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Legitimasi agama digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik, misalnya dengan menggunakan simbol-simbol agama atau meminta bantuan tokoh agama untuk menenangkan rakyat yang marah akibat kebijakan pemerintah. Membangun nasionalisme pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dapat menjadi pendorong semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran intelektual. Dampak negatif terjadi juga politisasi agama untuk tujuan tertentu, seperti penggunaan agama untuk tujuan kampanye atau sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. La ilaha illallah.
المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد. Latar belakang dan tokoh. 1. Kritik terhadap tanam paksa. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. 2. Peran tokoh Belanda. Tokoh seperti C.Th. Van Deventer mengemukakan gagasan utang kehormatan untuk membalas budi kepada bangsa Indonesia melalui kesejahteraan. Ia bersama dengan jurnalis Peter Braus yang menulis kritik terhadap kebijakan kolonial menjadi pelopor lahirnya politik etis. 3. Pernyataan resmi. Politik etis secara resmi diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada pidato tahunan di bulan September 1901. Dampak positif tidak disengaja. Lahirnya kaum terpelajar yang melek politik dan mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penindasan kolonial yang menjadi awal lahirnya kesadaran kebangsaan dan pergerakan nasional. Jam pirang gitu ya. Terus